أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Akhwat wa ummahati fillah rahimakumullah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Nikmat kemampuan kita berkata-kata, berbicara. Lidah kita yang bentuknya kecil, menakjubkan, tapi dia memiliki peran yang besar, peran yang dahsyat. Lidah kita yang kecil dan tidak bertulang ini membuat kita memiliki keleluasaan untuk berkata-kata dan berbicara apa saja. Apakah berbicara tentang kebenaran atau bicara tentang kebatilan? Apakah bicara tentang kebaikan atau bicara tentang keburukan? Apakah bicara tentang kejujuran atau bicara tentang kebohongan atau dusta? Kita mampu melakukannya karena memang bentuknya itu tadi yang kecil, tidak bertulang katanya, sehingga kita memiliki keleluasaan untuk berkata apa saja. Lidah kita yang kecil ini juga mampu mengantarkan pemiliknya kepada kemuliaan. Dia juga bisa mengantarkan pemiliknya kepada kehinaan. Lidah kita ini juga bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, juga bisa menjerumuskan ke dalam bahaya. Lidah kita ini juga bisa menyampaikan kita sampai ke surganya Allah dan juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Lidah kita ini juga yang bisa membuat kita menjadi selamat di dunia dan juga selamat di yaumil akhir nanti. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dikatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya mengendalikan lisan. Keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya dari menjaga lisan. Akhwat wa ummahati fillah rahimakumullah. Lisan juga yang bisa mengetuk pintu langit. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang perempuan yang sudah tua, sudah keriput, lalu suaminya menziharnya, dan dia menjadi gelisah dengan kejadian tersebut. Lalu dia menceritakan atau mengadukan masalah dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, suamiku menziharku. Padahal dulu ketika aku muda, masa mudaku dihabiskan olehnya. Kecantikanku sudah dihabiskan olehnya. Sekarang aku sudah tua, perutku sudah kendor, sudah besar karena melahirkan anak-anaknya, lalu dia menziharku. Pengaduan perempuan tadi yang bernama Khawlah binti Sa'labah ini mampu mengetuk pintu langit. Allah mendengarnya. Sehingga ketika Khawlah belum beranjak dari tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril sudah datang membawakan wahyu yang diabadikan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi Allah telah mendengar pengaduan seorang perempuan, seorang wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika suami menziharnya. Jadi lisan kita juga mampu mengetuk pintu langit. Jadi hati-hati ya, hati-hati terhadap orang yang dizolimi. Lisannya mampu didengar atau bisa sampai kepada pengaduannya, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat wa ummahati fillah, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk senantiasa berkata yang benar, berkata yang baik.
Seperti di surat Al-Ahzab ayat 70 tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki, membaguskan amalan-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi lurusnya perkataan kita juga akan meluruskan amal kita, dan Dia juga akan membuat kita diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita. Jadi dalam hadis juga dikatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Jadi pilihannya berkata benar atau diam, berkata yang baik atau diam. Ketika tidak bisa berkata baik, ya lebih baik diam. Kalau kita diam, orang nggak akan mengira kita bisu kok gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk terus berbicara kalau kita tidak bisa mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata yang baik. Nah, di yaumil akhir nanti, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Kalau seringkali kita berkata bohong misalnya, nanti akan ada hisabnya. Saya sering mengingatkan para ibu, hati-hati, jangan sering memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang buruk, julukan-julukan yang buruk, ya, bodoh, bahlul, gitu. Ya, itu menyakitkan anaknya. Nanti akan ada pertanggungjawabannya. Apalagi sering diucapkannya, akan ada pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti. Nah, kalau sekarang terbiasa kata-kata dusta, bohong, di yaumil akhir nanti kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ada salah satu syair lagu yang pernah dinyanyikan oleh Chrisye, almarhum Chrisye. Lagu ini sangat bagus syairnya, yang isinya kurang lebih, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, dan berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Syair ini ditulis oleh Bapak Taufik Ismail, yang inspirasinya didapat dari surah Yasin ayat 65, yang bunyinya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ketika mulut kita ditutup, hari ketika mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berbicara adalah tangan-tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bisa mungkir, bicara bisa bohong, bisa dusta, di yaumil akhir nanti sudah tidak bisa lagi. Ya. Karena mulut kita akan ditutup sama Allah. Kalau mulut kita nggak ditutup, mungkin mulut kita bisa berbohong lagi di sana. Tapi mulut kita akan ditutup oleh Allah. Dan yang bisa bicara menjadi saksi atas perbuatan kita, menjadi saksi atas ucapan kita adalah tangan dan kaki kita. Nanti tangan bilang itu, ya, kalau mulut kita sering berkata yang tidak baik, kalau ngomong bohong, gitu. Kalau mulut kita sering gibah, tangan menjadi saksi, ya, kaki menjadi saksi. Di surah lain, surat Fussilat ayat 20-21, Allah berfirman, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga ketika sampai di neraka, gitu, maka sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Akhwat wa ummahati fillah, adakah bagian dari tubuh kita yang tidak berkulit? Adakah bagian dari tubuh kita mulai dari kepala sampai kaki kita yang tidak berkulit? Semuanya berkulit. Kepala kita ada kulitnya, leher kita ada kulitnya, wajah kita ada kulitnya, tangan kita, kaki, semua ada kulitnya. Dan kulit ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita nanti. Kulit ini akan menjadi saksi atas ucapan kita nanti. Di ayat selanjutnya dikatakan, wa qalu li juludihim
lima syahidtum alaina. Lalu mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa jadi saksi atas kami? Dulu engkau aku rawat gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang kan bagaimana orang merawat kulit, mulai dari kulit kepalanya dirawat, kita sampoan rutin, kita pakai sampo yang bagus, nggak cocok dikit kita ganti, ya, berketumis sedikit kita ganti, karena kita merawat kulit kepala kita supaya sehat dan bersih. Lalu turun ke wajah kita, bagaimana kita merawat wajah kita dengan berbagai macam krim paginya, krim malamnya, krim siangnya. Kita jaga wajah kita, kulit wajah kita agar tidak hitam, agar kelihatan cerah, kelihatan putih, mulus, halus. Ada jerawat dikit kita gelisah, ya, ada flek dikit kita gelisah. Kita jaga luar biasa kulit wajah kita supaya terlihat bagus, supaya terlihat bersih, indah, sehat. Tapi nanti di yaumil akhir, kulit yang sudah kita jaga sedemikian rupa ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita, akan menjadi saksi atas ucapan kita. Kenapa sih kamu menjadi saksi? Dulu udah aku rawat gitu. Lalu kulit itu menjawab, wa qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit itu bilang, yang menjadikan kami bisa berbicara itu Allah. Sebagaimana Allah juga menjadikan segala sesuatunya bisa berbicara. Akhwat wa ummahati fillah, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan berbicara yang baik-baik. Karena kalau kita senantiasa berbuat baik dan bicara yang baik, kita akan selamat. Selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Penting sekali kita menjaga lisan kita. Ada satu kisah seorang tabi'in mulia, Iyas al-Muzani. Iyas al-Muzani ini seorang tabi'in yang terkenal dengan kecerdasannya. Suatu waktu Iyas mendatangi seseorang yang selalu hadir di majelis ilmunya, tapi tidak pernah berbicara, tidak pernah berkata-kata orang tersebut. Lalu Iyas bertanya kepada orang tersebut, kenapa engkau tidak pernah berkata dan berbicara di dalam majelisku? Maka orang tadi menjawab, sesungguhnya aku mendengarkan. Kalau aku bisa mendengarkan, kenapa aku harus berbicara? Karena kalau aku berbicara, maka akan ada hisab atas apa yang aku ucapkan. Lalu orang tadi mengatakan, itulah hikmah mengapa Allah menciptakan kita dua telinga dan satu mulut, agar kita bisa banyak mendengar, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan kalau kita menahan lisan kita, orang gak akan mengira kita bisu. Kalau kita menahan lisan kita, orang gak akan mengira kita gak bisa ngomong. Jadi ketika kita gak mampu bicara benar, masalahnya kita diam saja. Karena ketika kita ngomong akan ada hisab. Suatu waktu juga dikisahkan Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Luqman diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Maka majikannya tadi berkata kepada Luqman, ambillah yang paling baik dari kambing tersebut. Maka Luqman mengambil lidah dan hati. Keesokan harinya majikannya menyuruh lagi menyembelih kambing dan disuruh mengambil bagian yang paling buruk dari kambing. Maka Luqman mengambil lidah dan hati. Lalu majikannya tadi bertanya, kenapa engkau mengambil lidah dan hati ketika aku memerintahkan ambil yang paling baik dan ambil yang paling buruk dari kambing? Maka Luqman mengatakan, tidak ada yang lebih baik ketimbang keduanya kalau keduanya baik, dan tidak ada yang lebih buruk ketimbang keduanya kalau keduanya buruk. Sebenarnya kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan dan menjaga hati. Senantiasa lurus hati kita dan lurus lisan kita. Karena ketika hati lurus, lisan lurus, kita akan selamat. Ketika lisan kita buruk, sering berbicara yang tidak baik, banyak dustanya, banyak bohongnya, banyak gibahnya, maka kita tidak akan selamat. Jadi hati-hatilah menjaga lisan. Karena dengan lisan kita bisa sampai ke dalam surganya Allah, dan dengan lisan kita juga bisa sampai ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhwat ummati fillah. Cukup sekian, semoga bermanfaat.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu atas kebenaran. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk senantiasa menjaga lisan kita, kemampuan untuk senantiasa menahan lisan kita, kemampuan untuk berbicara yang baik-baik saja. Hiasi lisan kita, basahi lisan kita dengan berbanyak zikir, tilawah Al-Quran, mengajak orang kepada kebaikan, berkata-kata yang baik saja, maka insya Allah kita akan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.